Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Penerapan listrik statis. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik pada suatu benda. Benda tertentu dapat bermuatan listrik melalui proses tertentu, misalnya penggosokan. Misalnya, penggaris plastik yang digosokkan ke rambut akan bermuatan listrik, yang ditandai dengan kemampuan menarik potongan kertas kecil. Gejala listrik statis di dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita amati antara lain: petir, printer laser, mesin fotokopi, penangkal petir, dan generator pandegraf. Satu. Audio Jungle. Petir. Petir. Petir merupakan peristiwa lepasnya muatan listrik statis yang terjadi secara dramatik dan alamiah. Peristiwa ini terjadi akibat keluarnya muatan-muatan listrik dari awan. Pelepasan listrik statis kadang-kadang terjadi secara perlahan dan tenang. Namun, sesekali berlangsung cepat, disertai percikan cahaya atau mini ledakan. Percikan cahaya yang muncul kita kenal dengan nama kilat. Sedangkan bunyi ledakan kita kenal dengan nama guntur. Untuk lebih jelasnya, perhatikan tayangan video berikut ini. Ketika hujan lebat turun, kita sering mendengar suara dentuman yang sangat besar dan sebuah kilatan di langit. Fenomena tersebut dinamakan dengan petir atau halilintar. Tapi, tahukah kamu, faktanya fenomena petir tersebut bisa ditemukan di kehidupan sehari-hari. Ketika kamu usai menonton TV dan mematikannya dan mencoba menyentuh layar, terkadang kita mendapatkan sensasi kesetrum. Itulah fenomena petir dalam skala yang sangat kecil, yang biasa disebut listrik statis. Listrik statis tersebut bermuatan sangat kecil dan hanya berada di satu tempat selama beberapa saat. Pada kasus di langit, awan terus bergerak secara teratur dan terus-menerus. Selama pergerakan ini, awan akan berinteraksi dengan awan lainnya, sehingga muatan yang negatif akan berkumpul pada satu sisi saja, dan sisi sebaliknya akan berkumpul muatan positif. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, hal ini akan mengakibatkan terjadinya pembuangan muatan negatif dari awan ke bumi untuk mencapai keseimbangan. Pada saat proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui adalah udara. Pada saat muatan negatif mampu menembus ambang batas isolasi udara, saat itulah terjadi ledakan suara yang kita dengar sebagai suara menggelegar atau disebut guntur. Audio Jungle. Mesin fotokopi. Cara kerja mesin fotokopi berdasarkan konsep listrik statis dan optik. Di dalam mesin fotokopi, terdapat logam selenium yang merupakan konduktor foto, yang menghantarkan arus listrik saat terkena cahaya dan merupakan isolator listrik saat gelap. Untuk lebih jelasnya, perhatikanlah gambar berikut ini. Audio Jungle. Ketika drum yang bermuatan positif berputar, laser bersinar melintasi permukaan kaca yang tidak bermuatan listrik. Laser akan menggambar pada kertas yang bermuatan negatif. Setelah melewati drum yang berputar, kertas akan melewati fuser dan kertas akan mengalami pemanasan, sehingga tinta mengering. 3. Audio Jungle. Printer laser. Audio Jungle. Prinsip kerja
hampir sama dengan mesin fotokopi, yaitu penyinaran laser dan pemanasan. Hasil kerja dari printer laser lebih cepat, lebih akurat, dan lebih ekonomis. 4. Audio Jungle. Generator Van de Graaff. Taman Mini Jika kalian Indonesia pernah berkunjung ke Indah. PPIPEK di Taman Mini Indonesia Indah, pasti ditunjukkan sebuah alat yang bernama generator Van de Graaff. Yaitu sebuah alat yang digunakan untuk menimbulkan muatan listrik dalam jumlah besar. Saking besarnya muatan listrik yang dihasilkan, orang yang menyentuh alat ini, rambutnya akan berdiri. Penasaran bagaimana cara kerja generator Van de Graaff? Yuk kita simak tayangan berikut ini. Ini namanya generator Van de Graaff. Jika memegang bola generator, rambut kita akan berdiri loh. Tapi karena Fafa memakai jilbab, jadi ketika memegang bola, yang terasa adalah bulu-bulu di tangan seperti berdiri. Seperti magic ya. Prinsip kerja alat ini adalah gesekan antara karet dan kawat yang menimbulkan muatan listrik. Muatan listrik tersebut terkumpul di bola logam. Ketika kita memegang bola tersebut, muatan listrik mengalir menuju tubuh dan muatan rambut kita menjadi sama. Dan terjadilah saling tolak-menolak. Prinsip ini sama seperti ketika kita menggosokkan penggaris kemudian didekatkan ke rambut atau serpihan kertas, maka rambut dan kertas tersebut akan naik ke arah penggaris. Teman-teman coba di rumah ya.